Halo semuanya, Wibu Fisika di sini. Dan sekarang kita akan membahas soal OSN tingkat Kabupaten Kota atau OSK di bidang fisika tahun 2017 untuk soal nomor 2. Pada soal kali ini, kita akan meninjau pergerakan sebuah benda yang ditahan pada sebuah poros tertentu. Lalu, benda tersebut diberikan sebuah gaya yang mana arahnya tidaklah tetap dan terus berubah sepanjang waktu. Seperti apa soalnya? Mari saya bacakan. Di sini, kita punya sebuah benda bermassa M yang hanya dapat bergerak secara vertikal karena dikonstrain pada sebuah poros, dengan ilustrasi sistem seperti pada gambar di sebelah kanan. Benda ini dapat bergerak akibat adanya sebuah gaya F. Jadi, bendanya ditarik oleh sebuah gaya F yang besarnya konstan, namun arahnya berubah setiap waktu, dengan arah gaya diilustrasikan pada gambar juga. Diketahui sudut bukaan dari gaya ini adalah θ, dengan θ-nya berubah melalui persamaan θ sama dengan B kali T, di mana B adalah sebuah konstanta dan T adalah waktu dalam detik. Massa M ini akan mengalami gesekan selama pergerakannya di poros tersebut, dengan koefisien gesek kinetik antara benda dan poros adalah μk. Dan kita akan meninjau pergerakan benda yang dimulai saat kecepatannya 0 atau pada saat dia diam. Pada saat ini, θ masih bernilai 0 atau θ awal adalah 0 derajat. Yang soal ini mau adalah untuk kita mencari besar gaya F yang diberikan pada benda yang akan membuat benda berhenti bergerak setelah θ sebesar pi/2. Langsung saja kita coba bahas. Namun sebelum kita gambarkan diagram benda bebas, saya akan bahas sedikit tentang ilustrasi dari sistem. Nah, ilustrasi ini menurut saya cukup sedikit ambigu. Kenapa? Karena gambarnya ini memiliki tampak 3 dimensi. Sehingga mungkin saja ada yang kesulitan untuk menentukan bagaimana arah dari gaya F ini. Bagaimana posisi sudut θ-nya ini. Nah, yang dimaksud pada soal itu sebenarnya lebih mudah untuk dilihat dengan gambar pada tampak dari depan, ya. Jadi gambarnya merupakan gambar 2 dimensi saja. Yang akan saya gambarkan seperti ini. Ini adalah massa M-nya, ini adalah porosnya, dan sedangkan ini adalah gayanya, ya. Ini adalah gaya F-nya dan sudut θ-nya adalah terhadap sudut vertikal. Mungkin saja ada yang melihat sudut θ-nya itu memiliki arah seperti ini. Ini F-nya dan ini sudut θ-nya. Ini dilihat dari atas. Namun gambar yang seperti ini itu adalah salah. Yang benar adalah yang seperti di atas. Oke, dari sini kita bisa langsung meninjau diagram benda bebas pada massa M. Dimana berikut adalah diagram benda bebasnya atau DBB. Benda M ini pertama berada pada sebuah poros, ya. Jadi dia dikonstrain saja pergerakannya pada sumbu Y. Itu informasi yang penting, kenapa nanti akan saya jelaskan. Nah, gaya-gaya yang berpengaruh pada massa M ini pertama adalah gaya berat ke arah bawah, ya. Di sini tidak disebutkan, namun sebenarnya ini sebuah fakta yang cukup umum kalau jika sebuah benda diberikan kebebasan untuk bergerak secara vertikal, akan ada gaya gravitasinya, walau tidak disebut secara eksplisit. Kemudian akan ada gaya gesek. Gaya gesek ini ke arah bawah. Kenapa? Karena akan ada gaya F yang ke arah atas, ya. Ini gaya F-nya. Gaya F-nya ke arah atas. Nah, gaya F ini karena membentuk sudut θ terhadap vertikal, maka gaya F ini bisa kita proyeksikan, ya. Bisa kita proyeksikan sehingga dia punya komponen gaya pada arah Y, yaitu F cos θ, dan komponen gaya pada arah X, yaitu
F sin theta. Lalu satu lagi, kita juga punya yang namanya gaya normal. Gaya normal dari interaksi antara massa M dengan poros, ya. Nah, ini adalah semua gaya-gaya yang dirasakan oleh massa M. Semua gaya ini akan dimasukkan ke hukum Newton 2. Nah, kita pertama akan gunakan hukum Newton pada sumbu X dulu, ya. Nah, hukum Newton pada sumbu X, ya, menyatakan sigma F sama dengan M kali AX. Namun, karena bendanya ini hanya dapat bergerak pada sumbu Y saja, maka dia tidak akan bergerak pada sumbu X sama sekali, sehingga jumlah gaya yang berada pada sumbu X itu adalah 0. Nah, di sini akan saya tuliskan gaya yang ke arah kanan dengan tanda positif, sehingga kita bisa masukkan gaya-gayanya, yaitu N, ya, positif N dikurangi F sin theta sama dengan 0. Sehingga kita punya N sama dengan F sin theta. Ini dari hukum Newton pada arah X. Lalu untuk hukum Newton pada arah Y, kita akan punya sigma Fy sama dengan M kali AY. Karena ini hanya ada satu arah percepatan, maka saya tuliskan saja M kali A saja. Tidak perlu indeks Y. Oke, dari sini saya akan menuliskan arah dengan gaya ke atas dengan sebagai nilai positif, sehingga kita punya persamaan F cos theta dikurangi F dari gaya gesek dikurangi Mg sama dengan M kali A. Jangan lupa ya, M-nya di sini harus M besar karena dari soal dituliskan massanya sebagai M besar. Oke, kita akan substitusikan si gaya geseknya ini melalui persamaan F adalah mu K, ya, dari N, mu Kn. Sehingga kita punya F cos theta dikurangi mu K kali N dikurangi Mg sama dengan M kali A. N yang kita juga sudah dapat dari hukum Newton yang pertama, ya, dari arah X. Kita punya F cos theta dikurangi mu K F sin theta dikurangi Mg sama dengan M kali A. Oke. Ini adalah persamaan gerak dari si benda. Nah, yang kita inginkan itu adalah pernyataan atau persamaan, ya, persamaan kecepatan dari massa M yang bergantung terhadap waktu. Kenapa? Karena dengan ini kita bisa masukkan kondisi kecepatan yang diam pada saat theta sama dengan pi per 2. Nah, sayangnya pada soal ini kita membutuhkan sedikit pengetahuan tentang kalkulus, terutama tentang integral. Kenapa? Karena arah gaya F ini berubah sepanjang waktu. Jadi kita tidak bisa secara simpel mencari kecepatannya dengan menggunakan rumus seperti GLBB atau GLB, ya. Nah, oleh karena itu harus kita gunakan sedikit kalkulus, ya. Nah, percepatan itu didefinisikan sebagai perubahan instan, ya, perubahan instan terhadap waktu dari kecepatan, ya. Ya, jadi perubahan instan kecepatan terhadap waktu dv dt, ya. Penulisannya dv per dt, tapi namun dibaca dv dt. Nah, kita akan substitusikan si I-nya terlebih dahulu, sehingga kita punya F cos theta dikurangi mu K F sin theta dikurangi Mg sama dengan dv dt. Nah, sekali lagi kita akan melakukan substitusi karena pada soal kita sudah diketahui kalau θ-nya berubah terhadap waktu dengan persamaan θ sama dengan bt. Maka kita punya F cos bt dikurangi mu K F sin bt dikurangi Mg sama dengan dv dt. Ini persamaan gerak sistemnya. Oke, dari sini saya akan tuliskan dv dt di sebelah
di ruas kiri ya. dv dt sama dengan F cos BT dikurangi mu K mu F sin BT dikurangi MG. Saya akan kalikan kedua ruas dengan dt, sehingga kita punya dv sama dengan F cos BT dikurangi mu K F sin BT dikurangi MG. Semua ini dikalikan dengan dt dari luar. Saya akan lakukan operasi integral ya, operasi integral di kedua ruas dengan batas integral di ruas kanan itu dimulai pada kondisi kecepatan sama dengan 0 hingga sebuah kecepatan tertentu v ya. Kecepatan tertentu v di sini. Lalu untuk di ruas kanan kita akan punya waktu yang dimulai dari 0 hingga waktu t tertentu. Pada ruas kiri ini cukup simpel karena kita langsung punya v ya dengan batas 0 v dengan batas 0 sampai v, dan ruas kiri kita harus lakukan integrasi. Nah, integral dari cos BT itu adalah 1 per B dikali sin BT. Kemudian, integral dari sin BT adalah minus 1 per B. Ya. Ini langsung saya kalikan, tanda minusnya. Minus 1 per B dikalikan cos BT. Lalu integral dari MG, ya, dari minus MG terhadap DT, ya, adalah minus MG T saja. Dengan batasnya dari 0 sampai T. Kita masukkan nilai-nilai batasnya ini. Di ruas kiri kita punya V, ya, V fungsi T. Di sini V fungsi T adalah F per B sin BT ya. Lalu dikurangi F per B sin 0. Kemudian untuk suku kedua kita punya mu K F per B cos BT dikurangi, saya tuliskan di bawah, mu K F per B cos 0. Cos 0 di sini. Lalu terakhir kita punya minus MGT, lalu ditambah minus MG dikalikan 0. Nah, kita bisa sederhanakan persamaan ini karena sin 0 adalah 0, lalu MG kali 0 adalah 0 juga, dan cos 0 adalah 1. Ya. Sehingga kita punya fungsi kecepatan terhadap waktu, ya, V fungsi T adalah akan saya faktorkan. Pertama, FB-nya keluar dari semua suku. Kita punya sin BT ditambah mu K cos BT dikurangi mu K di sini dikurangi MGT. Faktornya sampai mu K saja. Jadi dikurangi MGT, namun MGT-nya di luar dari faktor F per B. Dengan didapatkannya persamaan ini, kita bisa substitusikan kondisi saat theta sama dengan pi per 2. Pada saat theta sama dengan pi per 2, kita punya kondisi waktu, yaitu T sama dengan pi per 2B. Kemudian kita punya kondisi pada saat ini, soal mengharuskan V pada waktu pi per 2B adalah 0. Sehingga kita akan punya 0 sama dengan F per B dikalikan sinus B, ya. Sinus B dikalikan dikalikan tet pi per 2B ditambah mu K dikalikan kosinus B dikali
Pi per 2B dikurangi mu K dikurangi Mg dikali Pi per 2B. Di sini saya bisa pindah ruaskan si Mg-nya ya. Si Mg ke ruas kiri sehingga kita punya Mg Pi per 2B sama dengan F per B dikalikan sinus dari B dikali Pi per 2B. Ya, ini B-nya bisa saya cancel. Ya, B-nya bisa saya cancel sehingga menyisakan 2B. Lalu sin 2B itu adalah 1. Sin 2B 1. Lalu suku kedua, kita punya hal yang sama, B-nya saling menghilangkan. Sehingga kita punya cos dari Pi per 2. Cos Pi per 2 ini adalah 0. Ya. Ini adalah 1, ini adalah 0. Dan menyisakan suku minus mu K saja. Menyisakan suku ketiga saja. Di sini kita bisa coret lagi nilai B-nya ya. Antara ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga kita punya persamaan akhirnya adalah Mg Pi per 2 sama dengan F dikalikan 1 minus mu K. Saya tukarkan ruasnya, sehingga kita punya F kali 1 minus mu K sama dengan Mg Pi per 2. Karena yang soal minta adalah besar dari gayanya, maka kita isolasikan si F-nya pada ruas kiri sendiri, dan akhirnya kita punya Mg Pi per 2, 1 minus mu K sebagai jawaban akhir besar dari gaya yang dibutuhkan pada soal ini. Ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat, informatif, dan juga edukatif untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!